Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin. Teman-teman, adik-adik para pecinta kitab berbahasa Arab, alhamdulillah sekarang kita bisa melanjutkan belajar membaca, memahami dan menerjemahkan kitab Mukhtasar Jiddan karangan Syekh As-Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Jadi di PDF ini ada mukadimahnya, tetapi di kitab aslinya ini tidak ada. Mukadimah ini saya baca sedikit karena ini terlalu panjang. Lalu kita mulai langsung ke pembahasannya. Jadi maksudnya setelah pembahasan ini ada beberapa syarat seperti syarat lah gitu bagi teman-teman adik-adik yang mau belajar kitab ini, hendaknya sudah mengerti istilah-istilah yang ada di matan Al-Jurmiyah agar tidak tidak kebingungan lah gitu di dalam mempelajari Mukhtasar Jiddan ini. Karena istilah-istilah yang ada di matan Al-Jurmiyah itu akan terus dipakai di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulai tanpa berlama-lama lagi. Alhamdulillahirabbil alamin. Bermula segala puji bagi Allah Rabbul alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin. Dan salat Allah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi, dan atas keluarganya beliau, washabbihi dan sahabat-sahabat beliau, wasallam, dan semoga kesejahteraan atas mereka. Wa ba'du, dan adapun setelah itu, fa inna min adatil ulama'is sabiqin, maka sungguh di antara kebiasaan para ulama yang terdahulu, apa kebiasaannya? Al-i'tina'u bi'ilmin nahwi, yaitu fokus atau memberikan perhatian di dalam ilmu nahwu. Wa kanu yataqannanuna wa yu'allimunahu, adalah mereka para ulama yang terdahulu mengokohkan ilmu nahwu dan mengajarkannya li talabatil ilmi, bagi para santri-santri yang menuntut ilmu ad-dini, yaitu ilmu agama. Jadi dari dulu memang ulama itu mengajarkan ilmu nahwu agar para santri, para orang-orang yang belajar itu dapat dengan lebih mudah memahami kitab-kitab berbahasa Arab yang merupakan induk dari kitab-kitab kaidah-kaidah agama Islam. Wa dzalika lima lahu minan naf'i al-'azim, dan yang demikian itu bagi sesuatu yang ilmu nahwu itu daripada kemanfaatan yang besar fi fahmi ma'ani, di dalam memahami makna kalamillah, kalamnya Allah, dan wa kalami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan kalamnya Rasulullah. Jadi saya langsung loncat. Ini syarat seperti syarat lah. Tidak disebutkan sih sebenarnya syaratnya gimana, tetapi sebaiknya lah gitu. Bagi teman-teman yang memulai kitab ini, hendaknya sudah mengetahui istilah-istilah yang akan saya sebutkan ini. Wa huna bayanun, dan di sini ini satu bayan, penjelasan fi ta'rifi ba'dil mustalahatin nahwiyah, di dalam definisi sebagian istilah nahwu, sebagian saja ini ya. Litasawwuraha talibul ilmi, agar para santri yang mencari ilmu dapat membayangkan, dapat mempunyai gambaran lah gitu, qabla al-bad'i bi qira'atis syarhi, sebelum memulai membaca belajar syarah dari matan Jurmiyah ini. Fanaqul, maka kami berkata, ini pentahqiqnya kayaknya ya. Jadi apa istilah yang harus sudah diketahui sebelum membaca ini? Al-fa'il, apa itu fa'il? Man qama bihil fi'lu, sesuatu atau orang yang berdiri dengannya fi'il itu. Wala yakunu illa marfu'an, dan tidaklah fa'il itu kecuali adalah yang marfu'. Nahu qama zaidun, contohnya adalah qama zaidun.
Jadi yang jadi fa'il di sini adalah Zaidun. Zaid karena dia fa'il maka dia rafa. Nah, kalau apa itu rafa itu bisa dipelajari di matan jurmiyah. Wal maf'ul, dan apa itu maf'ul dan istilah maf'ul, apa itu arti maf'ul? Man waqa'a alaihi al-fi'l, waqa'a alaihi al-fi'lu, orang atau sesuatu yang jatuh atasnya pekerjaan. Wala yakunu ila mansuban, dan tidaklah ada maf'ul itu kecuali dia mansub. Jadi maf'ul itu harus mansub. Nahu darabtu Zaidan. Contohnya adalah darabtu Zaidan, aku telah memukul si Zaid. Jadi Zaid itu jadi orang yang dikenai pekerjaan, ya, makanya dia mansub. Tanda nasabnya itu dia sekarang fathah, tetapi ada tanda-tanda yang lain nanti bisa dipelajari juga. Di sini juga ada sih sebenarnya. Tapi kalau sudah ngerti tentang maf'ul, kita bisa lanjut. Wa naibul fa'il, dan istilah naibul fa'il. Apa arti naibul fa'il? Wal maf'ulul ladzi uqima maqamal fa'il. Itu dia adalah maf'ul. Naibul fa'il namanya memang naibul fa'il, tapi bukan fa'il ya. Huwal maf'ul, tapi dia adalah apa namanya maf'ul yang tidak diposisikan dengan posisi fa'il. Ba'da hazfihi, setelah membuangnya. Wala yakunu illa marfu'an, dan tidaklah tidak adalah naibul fa'il itu kecuali dia marfu'. Nahu contohnya duriba Zaidun wa yudrabu Amrun. Wal mudhafu ilaih, dan istilah mudhaf dan mudhafun ilaih. Kullu ismaini, tiap-tiap dua isim itu bainahuma, di antara keduanya itu nisbatun juz'iyatun, atau ada nisbah juz'iyah. Contohnya adalah nahu gulam Zaidin, yaitu gulam Zaidin. Jadi gulam Zaidin ini satu kata jadinya, walaupun berasal dari dua kata. Jadi ini namanya tarkib isnadi atau idofat mudhaf mudhafun ilaih. Al-gulamu mansubun Zaidin, bermula lapas gulam itu dinasab, dinisbatkan kepada si Zaid. Fasumia al-awal, maka dinamakan yang pertama itu mudhafan. Wasani mudhafun ilaih, jadi gulam itu mudhaf, Zaidin mudhafun ilaih. Wal mudhafu, dan bermula mudhaf itu yakunu i'rabuhu, adalah i'rabannya itu bihasabil awamili, dengan sesuai amil allati qablahu, yang ada sebelumnya. Wal mudhafu ilaih, dan mudhaf ilaih apa artinya? La yakunu illa majruran, tidaklah ia mudhafun ilaih itu kecuali keadaannya majrur. Wa zarfuz zaman, dan zarab zaman. Apa itu zarab zaman? Huwa ismul zaman, dia adalah isim zaman, allazi yaqa'u fihi, yang terjadi sesuatu padanya zaman. Yaqa'u fihi al-hadas, yang terjadi sesuatu kejadian atau pekerjaan itu di waktu itu. Nahu sumtu yaumal khamis, aku berpuasa yaumal khamis, pada hari Kamis. Wa zarful makan, dan kedua adalah zarf makan. Wa huwa, dan dia zarf makan, ismu makanin, adalah isim makan, allazi yaqa'u fihi al-hadas, adalah nama tempat yang terjadi fi'il itu atau kejadian itulah di tempat itu. Nahu jalastu amama syekh, aku duduk di depan guru atau syekh. Wa kullun, dan bermula tiap-tiap min zarfin, dan tiap-tiap daripada zarab az-zaman wal makan, dan tiap-tiap dari zarab zaman dan zarab makan itu la yakunu ila mansuban, tidak ada kecuali ia mansub. Wal halu, dan hal. Apa itu hal? Huwal ismul ladzi yubayyinu hay'ataz zawat, ialah isim yang menjelaskan keadaan satu zat. Waqtal fi'li, pada waktu kejadian pekerjaan itu terjadi. Nahu ja'a Zaidun rakiban, Zaid telah datang terus rakiban, dalam keadaan berkendara. Wala yakunu illa mansuban, dan tidak ada kecuali ia hal itu nasab. Wan tamizu, dan tamiz. Apa itu tamiz? Huwal ismul mubayyinu, adalah isim yang menjelaskan ma'in bahama, sesuatu yang masih mubham, sesuatu yang masih umum, minazawat, daripada zat-zatnya, awin nasabi, atau nisbatnya. Nahu indi ritlun zaitan, aku memiliki ritlun. Ritl apa? Satu ritel apa, yaitu zaitan. Satu ritel zaitan. Zaitan kayaknya minyak zaitun kayaknya ya. Wa taba Muhammadun nafsan, wala yakunu ila mansuban, dan tidak ada tamis itu ada kecuali dia nasab.
dan wangilah ala Muhammad. Thaba ini wangi, artinya Muhammad nafsan itu sendirinya ia. Wal maf'ulu li ajlih, dan istilah maf'ul li ajlih. Apa itu artinya? Wal ismul ladzi, ialah isim yang fa'alal fi'la, yaitu mengerjakan suatu pekerjaan li ajlih, karenanya. Wala yakunu illa mansuban, dan tidak ada ia maf'ul li ajlih itu kecuali nasab. Nahu qumtu ijlalan li Zaidin, aku berdiri karena menghormati si Zaid. Wal maf'ulu ma'ah, dan maf'ul ma'ah huwal ismul muqtarin. Muqtarin adalah isim yang disertai biwawil ma'iyah, dengan wawu ma'iyah. Wa fa'ilal fi'lu ma'hu, dan dikerjakan akan fi'il itu, pekerjaan itu bersamanya. Nahu ja'a al-amir wal jaisha, telah datang seorang amir wal jaisha. Di sini maksudnya wal jaisha di sini ai ma'al jaishi, yaitu bersama tentara. Wala yakunu illa mansuban, dan tidak ada maf'ul ma'a itu kecuali mansub. Wal musanna, dan musanna ma dalla ala snaini bi ziyadati alifin wa nunin, yaitu tasniyah itu sesuatu yang menunjuk kepada makna dua dengan menambahkan alif dan nun, raf'an pada waktu rafa, wa ya'in wa nunin, dan menambah ya dan nun nasban wajaran pada waktu nasab dan jar. Nahu ja'a zaidani wa ra'aitu zaidaini wa marartu bi zaidaini. Wal jam'ul mudzakkar salim, dan jamak mudzakkar salim ma dalla ala jam'in, sesuatu yang menunjuk kepada jamak, biwawin wa nunin, dengan menambahkan wawu dan nun, fi akhirih, di akhirnya, fi halati raf'i, pada waktu rafa, wa ya'in wa nunin, dan menambahkan ya dan nun, fi halatai nasbi wal jari, pada dua keadaannya, yaitu nasab dan jar. Nahu ja'a zaiduna wa ra'aitu zaidaina wa ra'aitu zaidina wa marartu bi zaidina. Ini saja nih terakhir nih. Wal farqu bainal musanna wal jama', dan bermula perbedaan di antara tasniyah dan jama' fi halatain nasbi, pada dua keadaan nasab wal jari dan jar. Anna ya al musanna, bahwasanya ya musanna itu maftuh ma qablaha, dipatahkan sebelum akhirnya, maksuru ma qablaha, maksuru ma ba'daha, dipatah ulang. Anna ya al musanna, bahwasanya ya tasniyah itu maftuh ma qablaha, dipatahkan sesuatu sebelumnya, maksuru ma qablaha, maksurun ma maftuhun ma qablaha, dipatahkan sesuatu sebelumnya, maksurun ma ba'daha, dikasrahkan sesuatu setelahnya. Mohon maaf kalau berlebat. Wa ya al jam'i, atap kepada ya al muannas, dan ya jama' maksurun ma qablaha, dikasrahkan sesuatu sebelumnya, maftuhun ma ba'daha, dipatahkan sesuatu setelahnya. Nah, terakhir nih wal mu'rabu ma taghayyuru akhirahu, sesuatu yang berubah akhirahu, akan akhirnya, itu namanya i'rab. Sesuatu yang berubah akan akhirnya bisa babi ikhtilafil awamil, karena sebab yang berbeda, amil-amil yang berbeda yang memasukinya. Nahu zaidun wa rajulun. Wal mabniyu, apa itu mabni? Ma lazima halat tan wahidatan, sesuatu yang tetap halatan wahidatun. Nah, sesuatu yang tepat adalah keadaannya yang satu. Ka'ina wa amsi wa haitsu, semuanya ini tetap keadaannya. Wa kam, dan kam. Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, sekarang kita sudah 14 menit ini. Kita biarkan sudah agak panjang ya. Atau kita hentikan dulu di sini ya, baru kita mulai dari kalam, karena ini sudah 14 menit ini. Nah, semoga ada manfaatnya. Mohon maaf kalau ada banyak kesalahan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.